Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arkananta dari S1 Teknik Telekomunikasi kelas E dengan NIM 19 10 11 71. Di sini saya akan menjelaskan sedikit percobaan tentang rangkaian DC. Dalam percobaan rangkaian DC tersendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama, praktikan dapat menentukan bahan konduktor dan isolator. Nah, yang kedua, praktikan dapat menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Mungkin itu tujuan dari pembahasan pada rangkaian DC kali ini. Ya, di sini terdapat tabel, ada 3 tabel. Nah, tabel pertama ialah tabel untuk menentukan apakah komponen atau benda tersebut termasuk konduktor atau isolator. Nah, tabel kedua adalah menentukan rangkaian seri, dan tabel ketiga rangkaian paralel. Nah, sebelumnya apa sih bahan konduktor itu? Nah, bahan konduktor adalah suatu komponen atau benda yang dapat mengantarkan listrik atau memiliki arus listrik. Sedangkan isolator itu benda atau komponen yang tidak mengantarkan listrik atau tidak ada arus listrik. Nah, di sini kita punya, untuk membuktikan, kita punya pensil, tangan, penghapus, koin, paperclip, dan dolar. Nah, langsung saja kita ke padnya. Nah, sini udah disediain rangkaian berupa baterai, kabel, ini switch atau saklar, ini lampu, dan ini kabel-kabel. Nah, di sini kita akan masukkan yang pertama pensil. Kita buktiin apakah pensil itu termasuk isolator atau konduktor. Oke, langsung saja. Pensil. Nah, kita pasang, kita on kan. Bah, wow, ternyata pensil memiliki arus, tapi sangat lemah, terlihat sangat lemah. Maka kita masukkan ke sini adalah pensil lampunya, iya, lampu menyala, arus, iya, tapi lemah arusnya. Nah, konduktor, ya, ke isolator, tidak. Sekarang kita coba tangan. Apakah tangan itu termasuk konduktor atau isolator? Langsung saja kita hapus dulu, kita rapikan sedikit saja, karena ini sangat elastis ya. Sekarang tangan. Nah, kita pasang. Nah, sebelumnya nih kalau udah abu-abu begini, tandanya sudah terpasang dengan baik. Nah, sangat baik tuh udah. Nah, sekarang kita on kan saklarnya. Ternyata tidak terjadi apa-apa atau tidak memiliki arus listrik apapun, kecil pun. Nah, tandanya kita isi tabel dengan apakah lampu nyala, tidak, arus tidak ada, konduktor bukan, isolator iya, karena tidak dapat mengantarkan listrik. Sekarang penghapus kita coba hapus dulu tangannya, kita matikan dulu penghapus. Nah, eraser tuh bahasa Indonesia penghapus. Pasang. Nah, udah abu-abu, tandanya udah terpasang dengan baik. Kita play. Bagus, ternyata tidak ada arus listrik sedikit pun. Kita isi tabelnya dengan menghapus, lampu tidak menyala, arus tidak ada, konduktor bukan, isolator iya. Nah, sekarang selanjutnya kita coba koin. Nah, koin koin kita matikan dulu saklarnya, kita hapus menghapusnya, kita rapikan sedikit karena begitu elastis. Koin. Nah, hmm, sudah terpasang dengan baik abu-abu. Oke, lanjut. Kita nyalakan. Wow, terlihat arusnya sangat tinggi ya, jalan dengan baik.
berarti kita isi tabel dengan lampu menyala, ya, ya, arus, ya, konduktor, ya, isolator, tidak ada, tidak isolator karena dia konduktor dapat mengantarkan listrik dengan baik. Kita coba paper clip, kita matikan dulu biar gak korslet. Nah, oke, kita hapus, kita paper clip. Nah, sebelumnya kita rapikan sedikit dulu ini karena bengkok sekali, sangat elastis. Oke, kita pasang. Pastikan sudah abu-abu karena kalau belum abu-abu tidak akan ada terjadi apa-apa apabila itu konduktor. Oke, kita nyalakan. Bagus paper clip. Dia menyala dengan baik. Tanda kita isi tabel dengan lampu nyala. Iya, arus. Iya, konduktor. Iya, isolator. Bukan, karena dia dapat menghantarkan listrik. Dan yang terakhir dolar. Dolar itu ya seperti duit luar negeri ya. Oke, kita hapus dulu saja. Kita matikan, jangan lupa. Dolar bill. Oke. Nah, karena ini terlalu elastis, kita geser sedikit. Sesuaikan dengan duitnya. Bagus. Sudah abu-abu, tandanya sudah oke. Sekarang kita buktiin apakah duit ini dapat mengantarkan listrik atau apakah ia konduktor atau isolator. Caranya kita langsung saja nyalain. Ya bagus, ternyata tidak terjadi apa-apa. Ternyata dia atau dolar itu termasuk konduktor. Berarti dolar itu tidak menyala lampunya. Harusnya tidak ada konduktor, bukan isolator. Iya. Nah, dalam percobaan kali ini kita dapat melihat atau dapat membedakan tangan termasuk bahan isolator, pensil konduktor, tapi dia harusnya sangat kecil. Nah, kalau koin itu dia tuh konduktor, dapat mengantarkan listrik. Jadi paperclip, nah paper itu juga bisa atau termasuk konduktor. Dolar termasuk isolator. Jadi dengan tahu begini kita hati-hati ketika megang listrik. Terus tangan kita ada benda-benda yang kita pegang. Oke. Nah, gimana setelah kita melakukan percobaan bahan konduktor dan isolator? Sudah mengerti kan? Nah, sekarang kita coba untuk tabel rangkaian seri. Nah, di sini kita sudah membuat rangkaiannya untuk mempersingkat waktu. Maaf. Di sini kita mempersiapkan. Di sini ada current atau untuk mengukur arus. Ini ada kabel atau wire, ini resistor, kabel, current lagi, kabel lagi, resistor lagi, kabel lagi, current lagi. Nah, di sini kabel lagi, resistor lagi, ya kabel lagi, ya current lagi. Di sini kabel kita hubungkan dengan switch atau saklar. Nah, di sini adalah baterai dan kabel. Nah, sini resistor fungsi untuk penghambatan. Jadi apabila kita memberi arus berlebihan, tidak terjadinya korslet ataupun apa. Nah, kita lihat ketentuannya ini ya. Nah, di sini ada R1 R sini ada percobaan pertama yaitu R1 100, nilai hambatannya R2 100, R3 100 dan sumber tegangannya harus 24 volt. Oke, harus takut. Caranya gimana? Lihat kalau dia ini nah ngubah resistansi atau hambatannya. Nah, di sini kita ubah 100 ya. 100. Nah, daripada kita nggak kelihatan angkanya, kita pencet ini nih. Palu. Nah, cakep sih, kelihatan banget kan. 100 ohm, di sini 10 ohm, 10 ohm. Tadi karena permintaan percobaan tabel pertama harus 100 ohm, R1, R2, R3. Kita ubah 100 dulu semuanya. 100. Ya, kita pelan-pelan saja. Karena nggak ada yang dicari. Buru-buru. Oke, 100. Ini 100 ya.
Ya mungkin yang lain bisa diikutin. Oke, 100. Nah, cakep. Di sini tadi diminta tegangannya atau voltnya 24. Kita ubah jadi 24. Kurang. Eh, cakep banget dah. Nah, oke, sekarang kita play. Set. Nah, di sini terlihat arusnya warna merah. Set. Karena resistornya nilai hambatannya 100, R1 100, R2 100 hambatan, R3 100 juga, maka arusnya terlihat sangat lambat. Oke, kita langsung saja ke tabelnya. Sorry. Nah, nyari V total. Karena V total adalah kita lihat dari keseluruhan ya, maka kita ikut gunakan 24 volt. Kita isi 24 volt. V totalnya adalah, nah di sini ada current. Current ini untuk mengukur arus. Nah, sini arus totalnya adalah 0,08 ampere. 0,08 ampere. Nah, kita cari VR1 yuk. Oke, voltmeter nih, VR1 kita ukur. Nah, kita ukur lagi. Wah, dapat 8. Nah, sebenarnya ini kan sama semua nih, resistornya nih 1 2 3 nilainya 100 semua. Kalau kita ukur sila sama. Oke lah, nggak percaya lah, kita cobalah. Nah, sama kan 8 kan? Oke, kita ukur lagi. Set, 8 juga. Berarti VR1 8 volt 8. Sorry. Volt 8. Volt 8. Nah, IR1, IR1, IR2, 3, 0,08 sama semua. 0,08 ampere, 0,0. Oke, sekarang kita coba percobaan kedua ya, yaitu R150, R250, R350. Langsung saja kita matikan dulu, kita simpan dulu fittingnya, maksud saya voltmeternya. Oke, kita ubah jadi 50. Set, canggih. Ini juga set, canggih juga. Bengkok. Maaf, ini sangat elastis sekali. Nah, seperti biasa, kita ngukur lagi VR1 dulu, VR1. Jangan lupa dicolok dulu. Nyalain dulu. Nah, VR1 8. Tadi karena ini sama semua, berarti sih sama semua ya. Sekarang kita coba untuk cobaan kedua. Di totalnya tetap mengikuti sumber tegangan 24 volt ya. 4 volt. Nah, kita lihat total arusnya 0,16 ampere. 0,16 ampere. Nah, kita lihat biar satunya 8 volt. 8 volt berarti biar berpikir sama ya. Eh, 8. Berarti R123 nya itu dari sini kita lihat udah terukur semua 0,16 ampere, jadi sama semua. Oke, kita lanjut cobaan ketiga, yaitu R1100, R275 ohm, R350 ohm. Oke, coba dulu, matiin dulu. Kita simpan dulu voltage-nya.
Tadi di sini diminta cobaan 3 100, R2 75 50. Oke. Naikkan dulu 100. 75. Ini 50. Oke. Nah, kalau begini kita syukur atur resistornya biar ya kita on kan. Nah, ukur dulu resistor pertama. Jadi 8 kalau nggak salah ya. Oh enggak, ini kan voltage VR nanti 10,67. Kalau VR2 nya 8. Kita tulis ini dulu ya, 10,67. 10,67 volt. Kalau VR2 tadi 8 volt. Yang kita ke VR3 5,33 volt. Nah, kita cari IR1, R2 sampai R3. Di sini kita lihat saja sama semua, berarti 0,11 ampere 1 2 3 nya. Maaf sedang pilek. 0,11. 0,11. Nah, di totalnya tetap 24 volt. Di totalnya kita lihat 0,11 ampere. Nah, sekarang kita melakukan cobaan ketiga, yaitu R150, R225, R310. Oke, kita semangat lagi yuk. Ada R150. Kita matikan dulu ya. Kan, balikin lagi voltage-nya. 50, 25, 10. 50 berarti. Ini 25 ohm. Ohm. Semangat nih, 10 ohm. Ohm. Sesuai ya. Yang kita ukur biar satu dulu. Wow, kita oke, play. Dapat 14,12 volt biar 1. 14,12 volt biar 2. Oh, belum kena. 7,06 volt. 7,06 volt. VR3 kita ukur 2,82 volt. 2,28. Ya, ya, betul. 2,82 volt. Sekarang kita cari IR1, 2, dan 3. IR1 sini 0,28 seluruhnya sampai di total juga. 0,28 0,28 ampere, 0,28 ampere, 0,28 ampere. Sini juga 0,28 ampere, volt tetap 24 volt. Nah, canggih sekali kita. Nah, di sini praktikan sudah dapat menyelesaikan tabel ke-1 alias tabel kedua, yaitu rangkaian seri. Nah, sini kita dapetin semuanya R1, R2, R3 dengan beberapa percobaan dengan sumber tegangan 24 volt. Nah, kita lanjut aja ke percobaan ketiga. Sini R1, R2, R3-nya 100 ohm ya. Sekarang kita rangkaian paralel, ingat paralel. Nah, kita aplikasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempersiapkan rangkaian tersebut. Langsung aja kita play. Set. Nah, jangan lupa diganti dulu ininya. 100 ohm semua tadi ya. R2 di 100 ohm. R3 100 ohm.
Oke, ini 24 ketentuannya tadi sumber tegangan. Nah, kita play. Sini kita bisa ukur satu R2-nya. S1 dulu kita ukur berapa? 24 R2 pasti sama juga 24. R3 pun sama. 4 volt. Kita isi. Di total 24 karena sumber tegangan. Di totalnya kita lihat totalnya 72 ampere, 0,72 ampere. Oke, kita isi 0,72 ampere. 24 volt, 24 volt, 24 volt. Ya, 1, 2, 3-nya di sini 0,24 semuanya. 0,24 ampere. 0,24 ampere. 0,24 ampere. Nah, sekarang cobaan ketiga yaitu resistor 1, 2, 3-nya 50 ya. Next langsung kita ubah, kita copot dulu ini, kita ubah jadi 50 juga 50. Nah, langsung saja kita play, kita ukur lagi. Nah, kita bisa lihat sini 4 volt juga, pastinya sama karena sama nilai hambatannya 4. Oh, ini harus totalnya 1,44 ampere. Kita isi 4 volt, 1,44 ampere. 4 volt, 24 volt, 24 volt. Ya, 1, R2, R3-nya kita lihat sini 0,48 ya. Tiga-tiganya berarti. Salah. 0,48 ampere. 0,48 ampere. 0,48 ampere. Nah, sekarang coba ketiga, R1 100, R2 50, R3 10. Oke. Tadi kita lihat R100, R1 nya 100. Ubah R2 50, R3 10. Tidak R2 udah sesuai, ini kita ubah jadi 10. Oke, kita play. Kita ukur lagi. R1 24, R2 24 juga, R3 4 volt juga ternyata. Totalnya berapa? 3,12 ampere. 4 volt, 4 volt, 4 volt. Harusnya 0,24. Yang atas yang pertama, yang kedua 0,48. Nah, udah kita selanjutnya kita cari yang tabel terakhir. R150, R250, R3 10. Kita dulu. Kita ubah 50, 50, 10. Yang lain kita ukur. Wah, ternyata 24 semua. 24 juga. 24 juga. Harusnya sama semua. Ternyata ini di totalnya 3,36. Total 3,
Ini IR 1 dua 48, 48. Yang ketiga 240. Ampere 2,40 ampere. Nah, sekarang kita sudah selesaikan tabel satu, menentukan bahan konduktor dan isolator. Yang tabel kedua menentukan rangkaian seri atau mencari. Ketiga rangkaian paralel. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan pengukuran terakhir rangkaian paralel, kita akan menghitung hasil perhitungannya. Yang pertama seri terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menyiapkan untuk perhitungan seri. Nah, hasil perhitungan adalah tadi pada tabel rangkaian seri percobaan pertama R1 100, R2 200, 100, R3 100 juga. Nah, V total sama dengan VR 1 tambah VR 2 tambah VR 3. Nah, karena tadi hasil pengukurannya dapat 8 volt, maka dijumlahkan 8 volt tambah 8 volt tambah 8 volt hasilnya 24 volt. Nah, itu totalnya tadi kan sama dengan I total sama dengan IR1 sama dengan IR2 sama dengan 3. Nah, situ hasilnya sama. Jadi I total 0,08 ampere sama dengan 0,08 ampere sama dengan 0,08 ampere sama dengan 0,08 ampere. Nah, pada percobaan kedua kita memiliki nilai hambatan resistornya 50 ampere 50 ohm R1 R2 R3. Nah, sama seperti cobaan hitungan yang di atas ini. Rumusnya sama V total sama dengan VR1 ditambah VR2 tambah VR3. Jadi kita masukin hasil pengukuran tadi 8 volt tambah 8 volt tambah 8 volt hasilnya sama 24 volt. Nah, I totalnya adalah rumusnya I total sama dengan IR1 sama dengan IR2 sama dengan IR3. Nah, tadi hasil pengukuran tersebut kita mendapatkan I total sebesar 0,16 ampere. Nah, sama dengan karena ini rumusnya sama, jadi kita 0,16 ampere sama dengan 0,16 ampere sama dengan 0,16 ampere. Jadi sama saja itu harusnya. Untuk percobaan ketiga pada seri kita R1 100 ohm, R2 75, R3 50. Nah, rumusnya sama, jadi kita tinggal masukin hasil yang kita dapat dari pengukuran tersebut. Nah, ya, VR1 10,67 volt, VR2 8 volt, VR3 5,33 volt dijumlahkan dan mendapatkan hasil 24 volt. Nah, itu totalnya sama rumusnya. Jadi kita menjumlahkan hasil pengukuran tadi yang telah kita ukur 0,11 ampere sama dengan 0,11 ampere sama dengan 0,11 ampere dan 0 sama dengan 0,11 ampere. Oke, terakhir pada ukuran seri ini adalah R1 50, R2 25, R3 10. Rumusnya sama VR total sama dengan VR1 tambah VR2 tambah VR3 sama dengan tadi kita temukan ini 14,12 volt. Nah, kita jumlahkan sama VR2 7,06 volt tambah VR3 2,82 volt. Hasilnya sama 24 juga. Nah, jadi totalnya sama juga. Jadi 0,8 ampere sama dengan 0,28 ampere sama dengan 0,28 ampere sama dengan 0,28 ampere. Nah, oke, lanjut sekarang perhitungan paralel, rangkaian paralel R1 pada jam pertama ada 100 ohm, R2 100 ohm, R3 100 ohm. Nah, V totalnya kita dapat 24 volt, VR1 kita dapat 24 volt, sampai VR3 tetap sama 24 volt. Nah, ini totalnya kita dapati 0,72 ampere, R1 0,24 sampai R3 0,24, hasilnya sama. Nah, pada percobaan kedua R1 50 ohm, R2 50 ohm sampai R3 50 ohm. V totalnya ialah 24 volt, VR1 24 volt, VR2 sampai VR3 24 volt. Hasilnya sama. Nah, totalnya kita dapati 1,44 ampere. IR1 dapat 0,48 ampere, IR2 0,48 ampere, IR3 0,48 ampere. Hasilnya sama. Nah, pada percobaan 3, maaf misalnya ya, R1 100 ohm, R2 50 ohm, R3 10 ohm. V totalnya kita dapatin 24.
VR1 24, VR2 24, VR3 24 juga. Nah, ini totalnya ialah dapat 3,12 ampere. R1 0,24 ampere tambah R2 0,48 ampere tambah R3 2,40 ampere. Nah, pada percobaan terakhir atau keempat pada rangkaian paralel ini R1 kita 50 ohm, R2 kita 50 ohm, R3 kita 10 ohm. Nah, V totalnya dapat 24 volt. VR1 24 volt sampai VR3 24 volt. Nah, ini totalnya kita dapat 3,36 ampere. Nah, IR1 0,48 ampere, IR2 0,48 ampere, IR3 0,40 ampere. Nah, itu hasil perhitungan dari rangkaian paralel. Oke, kita di penghujung dapat kita simpulkan dari praktek rangkaian DC bahwa yang pertama kesimpulannya bahan konduktor ya. Konduktor merupakan apa ya? Benda atau komponen yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi ada isolator. Isolator merupakan benda atau komponen yang dapat menghantarkan yang yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, apalagi ya. Nah, ada lagi tengah-tengah tuh namanya semikonduktor. Ya, kalau salah semikonduktor. Konduktor eh, merupakan pertengahan antara konduktor sama isolator. Terus tadi kita pas praktek pada rangkaian seri itu memiliki tegangan ini yang berbeda dengan nilai tegangan totalnya, tapi memiliki juga nilai arus yang sama dengan nilai totalnya. Lagi ya. Oh ya, resistor di rangkaian seri itu tidak memiliki tidak memiliki titik percabangan. Kalau seri kan dia langsung aja tuh, tidak ada percabangan. Ya, bahasanya atau sejajar lagi, sejajar ya. Nah, kalau resistor rangkaian paralel memiliki titik percabangan. Nah, lagi ya. Resistor disusun, kalau yang kita bikin tuh disusun secara sejajar atau lurus. Sedangkan kalau rangkaian paralel dipasangkan bercabang, bisa seperti atas bawah atau variasi apapun. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat kita simpulkan atau saya simpulkan atau praktikan simpulkan. Oke, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.